Hai semua, perkenalkan nama saya Krisna Borusi Mamora dengan NIM 8080 kelas 02PM4 jurusan Manajemen dan Bisnis angkatan 2021 dari Universitas Dinamika Bangsa Kota Jambi. Baiklah, hari ini saya akan membahas materi tentang disiplin kerja dan keluhan. Di sini ada dua pengertian disiplin. Yang pertama, disiplin merupakan sikap seseorang dalam memenuhi janji, sehingga orang lain mempercayainya. Disiplin juga mencakup sikap konsisten dan komitmen. Pengertian yang kedua, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada dua proses pembentukan disiplin kerja. Yang pertama, disiplin diri. Disiplin diri merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atas prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Disiplin diri merupakan hal yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri, berwujud pada kontrol terhadap tingkah laku yang berupa ketaatan terhadap peraturan baik yang ditetapkan sendiri maupun oleh pihak lain atau perusahaan. Yang kedua, disiplin kelompok. Disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan, dan artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, gaji dan kompensasi. Yang kedua, adanya aturan tertulis. Yang ketiga, adanya sanksi nyata. Dan yang keempat, peran atasan. Mengapa sih disiplin kerja itu penting? Yang pertama, sebagai identitas jika kita profesional. Yang kedua, untuk mempertahankan posisi atau jabatan kita. Yang ketiga, untuk mempermudahkan kita dalam bekerja. Apa penyebab utama karyawan tidak disiplin? Yang pertama, bisa jadi karena upah atau gaji. Kedua, regulasi tertulis. Yang ketiga, tidak ada sanksi nyata. Dan yang keempat, bisa jadi karena sikap bos. Cara mengatasi karyawan yang tidak disiplin. Yang pertama, kita harus melakukan pemantauan secara rutin kepada karyawan. Yang kedua, telaah sifat, batin, dan temperamen dari seorang karyawan. Yang ketiga, kita harus cari tahu persoalan dari pegawai atau karyawan. Yang keempat, kita lakukan komunikasi dua arah kepada karyawan. Yang kelima, kita memberikan kepercayaan kepada karyawan. Yang keenam, sinergikan mindset karyawan dengan visi perusahaan. Yang ketujuh, berikan penghargaan atau hukuman kepada karyawan. Yang kedelapan atau yang terakhir, berikan teladan dari para pemimpin bagi para stafnya. Cara membangun budaya disiplin kerja. Yang pertama, ciptakan ruangan kerja yang nyaman bagi karyawan dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, suasana yang bersih dan tenang. Yang kedua, tidak banyak menuntut pada karyawan agar mereka fokus pada pekerjaan atau tugas yang telah diberikan sesuai instruksi. Yang ketiga, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja semaksimal mungkin atau sudah bekerja lembur atau sudah lama bekerja di tempat atau di perusahaan tersebut. Yang keempat, memberikan wadah pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kelima, liburan perusahaan. Bisa diadakan 1 tahun sekali untuk meningkatkan hubungan antara sesama karyawan dengan atasan mereka. Yang keenam, menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi tinggi. Misalnya spek komputer yang bagus, wifi yang kencang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan sanksi pada karyawan yang bandel agar menciptakan efek jera, sehingga karyawan tidak bekerja seenaknya. Yang kedelapan, lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja karyawan.
Cara meningkatkan sikap disiplin pada karyawan. Yang pertama, tanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat bekerja. Yang kedua, buat prioritas pekerjaan, awali dengan yang paling Anda sukai atau dari yang paling mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga, siapkan target harian agar fokus menyelesaikannya. Yang keempat, tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus dijaga. Tanggung jawab adalah cara yang bisa ditunjukkan oleh karyawan setelah mereka percaya oleh perusahaan sebagai pelamar yang lolos diangkat menjadi karyawan. Yang selanjutnya, terapkan sikap disiplin pada kebiasaan kecil mulai dari minuman, makanan, ibadah, dan hal lain di kantor maupun di rumah. Dan yang terakhir, beri penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja keras. Bisa berupa beli makanan yang enak atau berbelanja barang-barang yang mahal. Pendekatan-pendekatan tindakan disipliner. Yang pertama, ada aturan tungku panas atau hot stove rule. Yang kedua, tindakan disipliner progresif. Yang ketiga, tindakan disipliner tanpa hukum. Nah, kita akan masuk ke materi keluhan. Keluhan bisa didefinisikan secara luas sebagai ketidakpuasan seorang karyawan atau perasaan yang diperlakukan tidak adil sebagai pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Kondisi-kondisi yang menimbulkan keluhan. Yang pertama, pelanggaran hukum. Yang kedua, pelanggaran atas tujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak. Yang ketiga, pelanggaran peraturan perusahaan. Yang keempat, perubahan dalam kondisi kerja atau praktik perusahaan di masa lalu. Yang terakhir, pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan kerja. Prinsip untuk administrasi keluhan. Yang pertama itu ada hal-hal yang dikeluhkan harus diperbaiki segera. Yang kedua, prosedur-prosedur lain dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan dan atasan mereka. Yang terakhir, harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tepat dari pengendalian survei ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai materi disiplin kerja dan keluhan. Mungkin ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.